Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Dwi Viola dari kelas 11 DJ kali 2 nomor absen 2. Di video kali ini saya akan membahas bab 10 yaitu Spanning Tree Protocol di Cisco CCNA part 2 ya teman-teman. Nah, di sini itu ada dua switch dan juga dua PC. Nah, untuk PC A itu IP-nya 172.168.1.1. Nah, kalau PC B IP-nya itu 172.168.1.2. Nah, ini kan switch 1 dan 2 ini terhubung melalui flash Ethernet 0/1. Yang di sini juga misalnya kabel ini putus, lalu akan ada interface lain yaitu FA 0/2. Nah, terus misalnya kabel ini udah tersambung FA 0/2. Terus kabel ini nyala lagi, kalau misalnya kabel ini nyala dan juga yang kabel 0/2 nyala, kalau misalnya kirim paket berarti dia muter-muter. Kalau paketnya muter-muter itu akan terjadi looping. Nah, looping sendiri itu akan berhenti ketika salah satu switch itu ngehang. Nah, untuk menghindari tersebut kita bisa memblokir salah satu interface-nya. Misalnya kalau yang di sini itu diblokir ya teman-teman. Nah, nantinya paketnya tidak muter-muter, maka tidak akan terjadi looping. Nah, di sini kita buat topografinya dulu. Di sini kita tambahkan switch. Di sini switch 1. Maaf, di sini itu switch 1. Lalu di sini switch 2. Lalu di sini switch 3. Nah, di sini kita sambungkan dulu dengan kabel automatic. Di sini kita dari switch 1 ke 1. Lalu switch 1 ke 3, lalu switch 3 ke switch 2. Nah, di sini untuk link light-nya saya akan nonaktifkan. Di sini kita ke option, preference, lalu di sini show link light-nya, di sini kita nonaktifkan. Kalau sudah kita salah. Nah, di sini untuk link light-nya itu udah nggak ada ya teman-teman. Jadi untuk topologi yang ini berarti untuk paketnya pasti muter-muter, maka akan terjadi looping. Nah, agar tidak terjadi looping, kita harus memblokir salah satu interface atau salah satu portnya. Untuk menentukan port mana yang mau diblokir, itu pun ada teorinya. Nah, selanjutnya kita ke materi teori menentukan blocking port. Nah, misal saja untuk switch di sini kita namakan dengan switch AA, lalu di sini switch BB, lalu di sini switch CT. Nah, untuk bilangan desimal itu kan ada 10 yaitu 0 sampai 9 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya A itu angkanya 10, lalu B itu 11, lalu C itu 12. Nah, untuk mencari port mana yang akan diblokir, kita itu akan mencari dulu root bridge-nya atau bisa kita katakan rajanya. Cara menentukan root bridge itu dengan cara harus mencari bridge ID-nya dulu ya teman-teman. Nah, untuk bridge ID-nya itu bisa dicari dengan dua cara, yaitu priority dan MAC address terkecil ya teman-teman. Untuk priority sendiri itu semua switch secara default priority-nya itu sama, yaitu 3, 2, 7, 6, 8. Nah, jadi untuk menentukan bridge ID kita bisa lihat dari MAC address terkecil. Nah, misalnya tadi untuk switch yang ini kan switch AA, lalu jadi untuk MAC address-nya misalnya 10, 10, terus switch BB ini misalnya MAC address-nya itu adalah 11, 11, terus misalnya switch CC MAC address-nya adalah 12, 12. Nah, kita itu harus menentukan dari MAC address terkecil. Berarti MAC address terkecil adalah yang switch AA karena dia 10, 10. Nah, berarti kedua port dari switch AA itu adalah designated port karena kedua portnya itu menyala. Nah, terus berarti kan tinggal dua switch. Ini dua switch BB dan CC. Kedua ini switch ini dinamakan non-root bridge. Di salah satunya akan ada port yang menuju langsung ke designated port. Yaitu berarti kalau dari switch BB itu yang 0/1. Terus kalau dari switch CC juga sama 0/1. Nah, port yang menuju langsung ke designated port atau port yang menyala dari root bridge itu dinamakan dengan root port. Nah, berarti ini dinamakan designated port ya teman-teman. Ini. Nah, lalu ini dinamakan root port. Ini. Nah, berarti dua port, dua interface FA 0/1 ini dari dua interface ini kita cari juga MAC address terkecil ya teman-teman. Nah, MAC address terkecilnya
berarti milik switch BB karena MAC address-nya 1111, kalau yang switch CC itu 1212. Nah, ini itu berarti dinamakan dengan designated port. Nah, berarti tinggal yang dari switch CC ini, berarti switch CC ini yang portnya 0/2, portnya akan diblokir karena akan tinggal yang ini ya teman-teman. Nah, port yang diblokiri ini dinamakan alternate port ini. Nah, untuk melihat MAC address-nya, kita bisa masuk dulu ke switch 1. Nah, lalu kita masuk ke enable dulu. Conf D. Di sini kita cek dengan do show in VLAN 1. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini itu MAC address-nya ya, teman-teman. Sini kita copy. Nah, di sini kita buat note pada sini. Lalu kita paste. Nah, kita cek juga pada switch yang 2. Nah, di sini saya sudah melihat MAC address dari setiap switch. Untuk menentukan bagaimana cara melihat MAC address terkecil, kita bisa membacanya dari depan. Di sini, kalau ini itu 00, lalu di sini juga switch 2 00, lalu di sini juga 00 ya teman-teman. Tapi kalau pada switch 1 ketiganya itu D, sedangkan yang lainnya itu 5 dan 4 ya teman-teman. Nah, untuk hexadecimalnya itu kalau D itu 13 ya teman-teman. Nah, berarti dia itu lebih besar ya teman-teman. Nah, kita buang saja sebentar ini. Nah, terus kita coba lihat lagi untuk switch 2, kan ini kan 5, lalu untuk switch 3 itu kan 4 ya teman-teman. Nah, berarti ini itu 005, lalu ini itu 004. Nah, maka yang paling kecil ini adalah switch 3 ya teman-teman. Nah, berarti switch 3 ini berarti bisa kita namakan dengan root bridge. Sini kita kasih ini. Nah, untuk kedua port dari root bridge itu pasti menyala ya teman-teman. Nah, yang ini dinamakan dengan designated port. Nah, ini juga dinamakan dengan designated port. Nah, lalu dari masing-masing switch ini terhubung ke switch 3. Nah, kita cari jalur tercepat untuk menuju switch 3. Berarti kan dia melalui FA0/2, lalu ini juga ini FA0/2. Nah, ini dinamakan root port karena port tercepat yang menuju ke root bridge. Nah, terus berarti kan tinggal FA0/1 di switch ini dan ini FA0/1 di switch 2. Nah, untuk menentukan port mana yang diblokir, kita harus mencari MAC address terkecilnya dulu. Nah, kita lihat MAC address switch 2. Di sini kan 0 dan di switch 1 juga kan 0. Nah, terus ini yang ketiga itu D, sedangkan di switch 2 itu yang ketiga 5. Nah, tadi D kan nilainya itu 13, yang berarti switch 1 itu terbesar ya teman-teman. Terus switch 2 ini kan 5. Nah, ini itu kecil, berarti ini dinamakan juga dengan designated port. Di sini kita tambahkan. Nah, berarti untuk port yang akan diblokir adalah yang ini. Switch FA0/1 yang switch 1 di sini kita dinamakan dengan alternate port. Untuk melihat sebentar. Untuk melihat apakah ini benar port yang diblokir, kita coba nyalakan lagi di optionnya. Ini. Nah, benar
benar, jadi port yang di blok kiri ini ya teman-teman, yang dinamakan dengan alternate port. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang COS. COS itu sebenarnya sama saja dengan root port, yaitu router tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, router tercepat ini bisa kita lihat dari COS atau bandwidth-nya. Di sini kita tambahkan node. Nah, masing-masing jalur ini COS-nya itu 100 MB. Nah, di sini kita tambahkan node. Di sini 100 MB, lalu di sini juga 100 MB, di sini juga 100 MB. Nah, untuk mengecek apakah benar hostnya 100 MB, kita bisa melakukan perintah do show spanning tree. Di sini kita buka switch yang 2. Kita ke enable dulu, lalu config P. Di sini kita cek dengan do show spanning min tree. Lalu sudah kita enter. Lihat pada VLAN 1, di sini costnya itu 19. Ini. Nah, jadi untuk cost 19 itu 100 MB. Nah, berarti benar ya kalau cost dari masing-masing jalur ini itu 100 MB. Nah, selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth-nya, berarti kita akan memanipulasi bagian cost-nya. Saya akan konfigurasi di switch 2 saja. Di sini kita masuk ke in FA0/1, lalu kita ke speed tanda tanya. Nah, di sini ada 10, 100 dan auto. Di sini saya pilih yang 10 saja. Kalau sudah enter, lalu kita cek dengan to show spanning min tree. Kalau sudah kita enter. Nah, jadi benar ya, di flash 0/1 sudah berubah menjadi 100 ya teman-teman. Tadi untuk costnya 19, nah sekarang sudah menjadi 100 ini. Berarti untuk cost 100 dia pakai 10 MB. Nah, di sini juga saya akan menambahkan materi tentang bagaimana cara memanipulasi bridge. Jadi untuk root bridge-nya kan tadi di switch 3, lalu saya sekarang akan ubah untuk root bridge-nya. Di sini kita buka switch 1. Kita enable dulu. Kita ke spanning min tree VLAN 1 priority. Nah, jadi untuk priority-nya itu angkanya bebas selama range-nya itu 0 sampai 6144. Nah, di sini saya akan pilih dengan 1827. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini ada priority yang bisa kita gunakan. Saya gunakan dengan 28672. Kalau sudah kita enter. Nah, jadi untuk priority kita pilih yang paling kecil. Kalau tadi kan untuk priority defaultnya itu 32768. Terus kita pilih yang ini 28672. Ini kan yang paling kecil. Nah, berarti switch 1 sudah menjadi root bridge. Di sini kita close. Lalu di sini kita coba next. Nah, sekarang root bridge-nya itu sudah berganti ke switch 1 karena ini untuk port yang di belakang itu sudah pindah ke switch 2. Saya akan kembalikan saja. Di sini kita buka switch 1. Sini spanning ini. Lalu kita ganti dengan 3 2 7 6 8. Lalu kita enter. Di sini kita next. Nah, di sini sudah kembali menjadi alternate port ya teman-teman. Nah, saya juga akan membahas tentang preference spanning tree atau bisa disingkat dengan PVCTP. Nah, jadi ini ada informasi penting dari spanning tree setiap VLAN-nya. Jadi setiap VLAN itu punya informasi penting dari spanning tree-nya. Sini kita buka ini. Kita buat VLAN 2 dan 3. Nah, di sini kita exit. Lalu kita cek dengan do show spanning tree. Nah, di sini itu ada informasi tentang VLAN 1. Terus saya akan coba terangkan semua switch-nya. Berarti untuk semua switch-nya terhubung melalui interface 0/1 dan 0/2. Untuk konfigurasi terangnya samakan saja karena untuk portnya juga sama. Di sini kita in range FA0/1 ini 2. Lalu switch
ada terang. Sini kita buka yang switch 2 juga. Nah, di sini sudah saya terangkan semua switch, lalu saya akan buat VLAN 2 dan 3. Sini kita coba cek dengan the show ini 3. Nah, di sini sudah ada informasi VLAN 1 dan 2. Di sini kita spasi. Nah, di sini juga ada informasi tentang VLAN 3. Sini kita close. Nah, kita ke materi selanjutnya tentang bagaimana cara memanipulasi road bridge di setiap VLAN. Di sini saya akan singkirkan dulu. Lalu saya akan tambahkan 2 PC pada switch 1 dan 3. Sini saya warna biru PC 1 dan PC 3. Lalu di PC 2 dan 4 saya akan warnai dengan ungu. Sini saya tambahkan not, yaitu VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, lalu VLAN 4. Lalu saya akan tambahkan dulu VLAN 2 pada switch 2. Sini kita ketikkan dengan kita add dulu. Lalu VLAN 2. Sini kita ada show. Ini 3. Nah, di sini sudah ada VLAN 2-nya ya teman-teman. Lalu saya coba cek lagi pada switch 1. Nah, di sini juga sudah ada VLAN 2 dan 3-nya ya teman-teman. Nah, lalu saya akan membuat kalau misalnya VLAN 1 mau saling berkomunikasi, berarti dia tuh lewatnya itu muter. Misalnya dari PC 3 ke 1, berarti muternya dari switch 2 lalu baru ke switch 1 lalu ke PC. Nah, kalau misalnya VLAN 2 berarti dia langsung lewat switch 1 ya teman-teman. Berarti kalau VLAN 1 itu muter, tapi kalau switch 2 itu lurus. Nah, karena switch 1 diblokir, saya akan memanipulasi dulu agar menjadi root bridge. Di sini kita buka ini. Lalu kita tekan spanning ini 3 dengan 2 trio 3 sudah 1 2 3 1 misalnya ya. Nah, lalu saya akan pilih 2 4 5 7 nya. Di sini saya pilih saja. Nah, lalu kita cek dengan the show spanning 3. Nah, di sini itu ada tulisan this bridge is the root, berarti maksudnya di sini adalah root bridge. Nah, berarti untuk switch 1 ini kedua portnya itu designated port. Terus singkirkan saja ini. Karena kan mereka udah menyala semua, berarti untuk menuju designated port tercepat dari masing-masing switch 2 dan 3 itu kan berarti melalui yang switch 2 yang FA0/1 dan FA0/2 switch 3. Nah, di sini di FA0/1 pada switch 2 kita namakan root port. Nah, berarti tinggal FA0/2 dan 0/2. Nah, ini. Nah, lalu kita cek dulu MAC address terkecilnya. Kalau di switch 2 itu kan normal dan switch 3 juga normal. Tapi di switch 2 itu di sini kan 0. Ini juga 0. Nah, di sini kita untuk melihat terkecilnya itu di sini kita coba lihat yang ini selanjutnya. Di sini kan F. Untuk F itu kan 15. Nah, lalu
di ini kan B ya, switch 3 B. Nah, maka B itu kan 11. Jadi yang terkecil ini adalah switch 3 ya teman-teman. Nah, berarti kita namakan dengan designated port yang ini. Nah, tinggal yang ini ya teman, yang switch bar. Nah, yang ini kita itu akan blokir, dinamakan dengan alternate port. Nah, lalu kita hubungkan semua PC dengan kabel automatic. Nah, terus saya akan pasang IP pada PC 1 dulu. Sini IP-nya itu 10.10.10.1. Lalu untuk subnetnya itu 255.255.0. Lalu di sini kita copy, lalu kita ke PC 2. Nah, di sini saya akan kirim paket dari PC 2 ke PC 4. Nah, di sini kita ke simulation. Kita klik next. Nah, lalu kita next lagi. Nah, dia itu langsung kirim ke switch 3 ya teman-teman. Lalu kita next lagi. Nah, lalu dia itu kirim dari switch 3 ke PC 4. Lalu kita next lagi. Nah, lalu PC 4 kirim ke switch 3. Nah, lalu switch 3 kirim ke switch 1. Nah, lalu dari switch 1 dia itu akan kirim lagi ke PC 2 ya teman-teman. Selanjutnya kita ke materi. Selanjutnya yaitu membuat STP 2 switch. Sini saya tambahkan 2 switch. Lalu tambahkan 2 PC juga. Lalu kita hubungkan kabelnya. Nah, kira-kira seperti ini ya topologinya. Nah, kita terangkan dulu kedua switchnya. Sini kita buka ini. Sini kan switch 1 itu menggunakan FA0, ada 2 ya, 1 min 2. Jadi 1 sampai 2 ya. Karena dia memiliki interface 2. Lalu kita switch port mode trunk. Lalu kita buka switch yang 1. Di sini juga dia menggunakan memiliki 2 interface, jadinya 1 sampai 2. Nah, saya sudah terangkan semua switchnya. Terus di sini ada 2 interface ya teman-teman. Ini di sini itu kabel pertama, ini interface pertama. Nah, lalu ini yang kedua itu FA0/2 itu adalah interface cadangan. Nah, lalu kita akan mencari root bridge-nya. Di sini kita buka ini, kita exit. Sini kita coba dulu show. Ini 1 kita lihat enter. Nah, di sini MAC address-nya itu kita copy. Nah, lalu sini kita tambahkan node pada switch ini. Nih. Lalu kita cek pada switch 1. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau switch 0 itu 00 dan switch 1 juga 00. Nah, lalu di keduanya itu ini di switch 0 itu 6, tapi di sini itu 0 ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini itu ini itu 7. Nah,
lalu di sini itu 1. Berarti ini itu yang paling kecil. Berarti yang paling kecil kita namakan dengan root bridge. Nah, karena ini switch 1 itu root bridge itu pasti kedua portnya itu menyala. Nah, ini kita namakan dengan designated port. Terus kita lihat di switch 0. Di switch 0 itu untuk mencari port yang diblokir, kita itu melihat dari port yang terkecil. Nah, port kecilnya itu kan yang 0/1. Nah, ini berarti yang ini berarti kan yang menang ya teman-teman. Terus tinggal 0/2. Jadi yang switch 0 di port 0/2 itu akan kita blokir dan dinamakan dengan alternate port. Nah, kita lanjut ke materi tentang cara memanipulasi spanningnya. Berarti untuk switch yang 0 ini akan saya jadikan dengan root bridge. Di sini kita buka switch 0. Kita ketikkan spanning. Spanning min 3 VLAN 1 tanda tanya. Nah, di sini kan ada 2, yaitu priority dan root. Nah, kalau priority itu kan tadi kita memakai angka yang sudah ditentukan. Nah, kalau root itu tidak. Nah, kita pilih yang root. Maaf, di sini kita root, lalu tanda tanya. Nah, lalu kalau root itu sendiri itu ada 2, yaitu primary dan secondary. Nah, kalau misalnya kita pakai primary itu akan menjadikan switch sebagai root bridge. Kalau pakai yang secondary itu maka switch ini akan menjadi root yang non bridge. Berarti non root bridge maksudnya itu kita pilih yang primary saja, karena mau dijadikan sebagai root bridge. Sini kita primary. Lalu kita enter. Nah, lalu kita close. Di sini kita next saja atau cepetin. Nah, ini sudah menjadi root bridge karena kedua portnya sudah menyala ya teman-teman. Nah, terus yang diblokir itu berarti ini switch 1 yang EVA 0/2. Nah, ini kan untuk 0/2 itu menjadi alternate root. Nah, di sini saya akan mengubah yang 0/1 yang menjadi alternate rootnya. Di sini kita buka ini switch 1. Lalu kita masuk ke in EVA 0/1. Sudah kita enter. Lalu speed 10. Lalu to show span. Nah, ini costnya itu sudah berubah menjadi 100 ya teman-teman. Kalau tadi kan misalnya speednya itu 10 MB, berarti costnya itu 100. Nah, di sini kita next saja. Nah, ini sudah berubah. Yang tadinya port 2-nya diblokir, sekarang yang diblokir itu adalah port 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang spanning tree port status atau STP port status. Nah, kalau kita menghubungkan switch atau router kan ada warna orange-nya dan juga ada yang warnanya hijau. Nah, agar yang warna orange-nya itu menjadi hijau, itu kita ada tahapnya. Di sini kita tambahkan note. Listening. Working. Nah, listening itu cara menandakannya itu ketik STP-nya itu looping atau tidak. Nah, biasanya itu memerlukan waktu 15 detik. Nah, agar bisa mempercepat waktunya itu kita bisa klik next. Lalu ada yang namanya learning. Nah, learning ini juga sama memerlukan waktu 15 detik. Terus untuk tahapan terakhir yaitu forwarding untuk melihatnya itu di sini seperti ini. Kita praktekkan. Nah, lihatnya itu di sini di STS. Di sini kan ada FWD dan juga LSN. Nah, FWD itu artinya forwarding. Nah, kalau LSN itu artinya listening. Nah, untuk lebih paham kita coba perhatikan saja. Untuk contohnya kita hapus dulu kabel di switch 1 ke PC 1. Ada kabel yang ini. Nah, lalu kita tambahkan kabel automatic lagi. Nah, ini kan masih orange. Nah, kita bisa lihat di sini switch 1. Di sini kita kasih dulu span. Nah, ini berarti terhubung lewat 0/3. Di sini kita coba next saja. Nah, di sini sudah hijau. Lalu kita cek lagi. Kita coba cek dengan do show span.
Nah, lalu di sini untuk FA0/3-nya itu udah berubah menjadi FWD atau forwarding. Nah, berarti kalau listening itu tandanya itu masih orange, kalau forwarding itu tandanya itu udah hijau atau link listening-nya itu udah hijau ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab 10 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.